Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Untuk saat ini, perkenalkan nama saya Farah. Saya akan menjelaskan tentang researching Islamic marketing in past and future perspectives. Nah, jadi sebenarnya apabila kita melihat scope-nya Islamic marketing itu di zaman dahulu itu bagaimana, kita bisa memboilkan Islamic marketing itu dengan tiga asumsi, yaitu pertama adalah penerapan Islamic marketing itu harusnya berbeda dengan penerapan general marketing. Ini penting sekali karena memang harus ada hal yang bisa mendistinguish antara Islamic marketing dan general marketing itu sendiri. Nah, yang kedua adalah target konsumen muslim diperlakukan berbeda dengan target konsumen secara general dan memakai sumber daya, keterampilan, tools yang spesifik dan relevan untuk segmen tersebut. Nah, dan juga sudah adanya segmen konsumen yang homogen yang dapat mudah ditarget, diraih, dan diprediksi oleh marketers. Tiga asumsi ini sebenarnya yang mendasari apa sih studi-studi selain marketing itu ke depannya bagaimana. Nah, selanjutnya adalah penelitian di area ini seharusnya lebih jauh lagi, yang dimana adanya penelitian tentang bagaimana implementasi Islam dalam marketing dan bagaimana pengusaha menegosiasikan Islamic values ke dalam strategi marketing. Ini penting sekali untuk dipakai karena masih banyak sekali kan perusahaan-perusahaan yang saat ini ingin sekali menerapkan Islamic values terhadap aspek-aspek bisnisnya. Maka dari itu ini merupakan hal yang krusial bagi suatu perusahaan atau krusial bagi pengusaha bahkan untuk menerapkan Islamic values untuk mengedepankan Islamic marketing itu sendiri. Nah, pendekatan paling akurat dalam Islamic marketing apabila kita menilik sejarah itu ada dua fase penting yaitu omission dan discovery. Yang pertama kita mulai dari fase omission atau fase penghilangan. Nah, ini sebenarnya fasenya mengacu pada kekurangnya minat dalam membuat konsep dan mempelajari muslim itu sebagai konsumen gitu. Karena ini juga akan dijelaskan selanjutnya, penghapusan sebagian ini terkait dengan marginalisasi muslim sebagai orang berpenghasilan rendah dan tidak berpendidikan yang bukan merupakan pasar yang signifikan untuk produk bermerek. Maka dari itu tadi kan dijelaskan di poin sebelumnya adalah kalau fase omission ini dia memang adanya kurangnya minat gitu untuk membahas tentang muslim sebagai konsumen seperti itu. Nah, fase penghilangan ini juga karena adanya stereotip yang Islam itu sebagai orang tradisional, orang katro, atau yang tidak beradab dan bahkan militan. Karena memang pada saat itu Islam itu lebih berkembangnya, dunia marketing itu atau dunia konsumen studi itu memang lebih berkembang di Barat. Nah, juga kan menggambarkan Islam juga menggambarkan budaya konsumen sebagai pemborosan, berbahaya dan tidak bermoral, menumbuhkan individualisme dan hedonisme. Nah, para pendukung ekonomi Islam sebenarnya menginstruksikan muslim untuk hidup sederhana dan menahan diri dari konsumsi yang mencolok dan berlebihan. Inilah yang membedakan antara values yang disediakan antara Islamic marketing dengan dengan general marketing seperti itu karena memang Islamic marketing sendiri memiliki values-values Islam yang embedded di dalam masing-masing orangnya. Nah, sementara ekonomi Islam itu juga dengan sengaja berusaha untuk memisahkan nilai dan praktik konsumsi Islam dari budaya konsumen Barat dengan merendahkan yang terakhir sebagai pemborosan berlebihan dan akar penyebab banyak masalah masyarakat. Kita kan sering melihat kalau overconsumption itu memang sudah merajalela dan bahkan seringkali menjadi sumber masalah gitu bagi bukan hanya orang tapi bagi society gitu. Nah, maka dari itu ekonomi Islam itu dia memisahkan mendasari itu berdasarkan misalkan nilai dan praktik konsumsi Islam dengan Barat karena alasan tersebut. Nah, selanjutnya ini juga fase kedua itu fase discovery. Fase discovery ditandai dengan munculnya gerakan sosial Islami yang baru dan telah menjadi perkembangan kunci yang membentuk landscape politik dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya kan itu kan Islami itu adalah kolektivitas yang rada homogen dan statis yang dimotivasi oleh perlawanan terhadap modernisasi gaya barat dan modernitas sekuler. Seperti itu. Jadi kalau dulu itu memang kolektifnya Islam itu masih cenderung satu gitu dibandingkan kalau barat itu kan memiliki berbagai-bagai modernitas dan kolektivitas seperti itu. Nah, di sini juga studi sebenarnya menunjukkan bahwa pasar dan konsumsi memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan penyebaran pergerakan ini juga seperti itu. Jadi memang namanya marketing juga kita tidak bisa terlepas dari pasar juga tidak terlepas dari konsumsi. Nah, perkembangan ini juga terkait sama pentingnya adalah munculnya pengusaha-pengusaha muslim. Kenapa sih pentingnya? Nah, kita jelaskan di poin berikutnya. Pengusaha muslim baru ini tampaknya terhubung dengan baik ke jaring bisnis
yang berpikiran sama dan mendapat manfaat dari koneksi mereka dalam kolektivitas Islam baru dan organisasi bisnis. Mungkin penjelasan ini akan mirip dengan penjelasan pengusaha lainnya, tapi yang berbeda adalah di poin berikutnya, yaitu para wirausahawan ini merancang, membuat, dan memasarkan produk yang sangat penting bagi pengembangan identitas Muslim modern sebagai subjek konsumen. Tadi kan di awal dijelaskan kalau pada saat fase omission, pada fase itu kurangnya diminati Muslim itu sebagai subjek konsumen karena memang terkesannya katrok, terkesannya tradisional. Maka dari itu, dengan munculnya pengusaha-pengusaha Muslim yang memang dia memiliki jiwa wirausaha dan memang jiwa Muslimnya kuat, dia menjadikan Muslim modern itu sebagai objek konsumen, subjek konsumen juga seperti itu. Kita lanjut lagi ke poin terakhir, yaitu poin terakhir dari bagian saya, yaitu sebenarnya apa sih studi yang dapat dilanjutkan lagi dalam desain marketing seperti itu. Nah, dari perspektif kritis, studi masa depan yang akan harus dilakukan itu juga harus memeriksa bagaimana sih sebenarnya praktik pemasaran dapat membantu membangun Muslim sebagai segmen konsumen yang layak. Karena tadi kan adanya diskriminasi segmen konsumen, yaitu misalnya tadi ada yang bilang kalau Muslim itu dia kurang sophisticated, tapi orang lebih milihnya ke barat. Nah, maka dari itu, ini penting sekali studi ini untuk dilakukan supaya kedepannya bisa mendevelop sebenarnya Muslim itu konsumen, gimana sih, kenapa sih Muslim itu sebagai konsumen yang layak, seperti itu. Nah, poin berikutnya adalah memahami sebenarnya bagaimana sih Islam dan pemasaran berinteraksi dalam konteks dengan ideologi politik yang berbeda, dan juga pengalaman demokrasi menghadirkan jalan penelitian yang menarik, seperti itu. Dan selanjutnya juga harus adanya studi komparatif secara kritis tentang prinsip dan praktik pemasaran Islam dengan pemasaran hijau atau green marketing, perdagangan yang adil, dan inisiatif konsumsi etis merupakan jalur penelitian yang menarik. Nah, dan juga seharusnya sekarang sudah jelas bahwa manajer pemasaran itu tidak boleh menganggap Muslim sebagai segmen yang homogen yang sudah ada sebelumnya. Karena kembali lagi, Muslim juga walaupun kita disatukan oleh agama, kita memiliki preferensi masing-masing. Kita memiliki perbedaan preferensi terhadap sesuatu itu kan memiliki berbeda. Kayak misalkan ada yang lebih prefer A daripada B, ada yang lebih prefer C daripada D, dan seterusnya. Nah, terakhir juga manajer pemasaran Muslim akan menentukan dasar-dasar strategi branding budaya ini menurut Holt, dan juga ini sangat berguna dalam mengembangkan strategi mereka sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Islamic Marketing Strategies from Non-Muslim Market, yang mana di sini saya akan menjelaskan apa yang ada dari dalam jurnalnya From Traditional to Islamic Marketing Strategies, Conceptual Issues and Implication for an Exploratory Study in Lebanon, yang ditulis oleh Laurent Tournoy dan juga Isabel Aoun pada tahun 2012. Oke, jadi di paper tersebut ini untuk Islamic marketing itu terbagi menjadi tiga garis besar yang yang ada di dalam paper tersebut, yaitu Islamic branding, Islamic value, dan juga characteristic of Islamic market. Jadi di paper tersebut itu dia membahas bagaimana perusahaan non muslim ini nih dia untuk masuk ke dalam market daripada Islamic market ini. Nah, oleh karena itu di sini dibutuhkan tiga ini untuk marketing di pasar yang Islamik itu untuk perusahaan non Islamik, yaitu ada tadi Islamic branding, Islamic value, dan juga characteristic of Islamic market. Oke, untuk Islamic branding di sini di dalam paper tersebut dia menuliskan mengutip daripada papernya Ogilvy Nur pada tahun 2010, yang mana itu mendefinisikan konsep daripada Islamic branding itu adalah empati daripada value syariah, yang mana itu tuh bakal meng-attract atau meng-appeal consumer muslim. Jadi tuh itu bakal membuat konsumer muslim itu tuh jadi tertarik gitu. Dan juga dia itu tuh ngelihat nih range-nya daripada syariah friend. Oke, yang pertama itu ada definisi daripada Islamic branding, yang dalam paper tersebut itu tuh mengutip paper dari Ogilvy Nur pada tahun 2010, yang menyebutkan bahwa branding di konsep Islamic branding itu tuh adalah branding yang dia itu tuh berdasarkan dengan nilai-nilai syariah, dan juga ini nih tujuannya untuk
menarik konsumen muslim, dan juga dia itu tuh melihat nih target pasarnya itu tuh adalah orang-orang muslim, yang mana orang muslim itu tuh sangat apa ya, sangat peduli dengan syariah, dan juga sangat peduli dengan nilai-nilai syariah, dan juga segala aspek syariah, yang mana dalam branding ini itu juga hal-hal tersebut seperti aspek syariah dan segala macam tadi itu tuh harus nempel nih sama identitas brandnya atau perilaku daripada konsumennya, dan juga komunikasi terhadap konsumen daripada branding brand tersebut. Oke, selanjutnya ini ada Islamic values atau nilai-nilai Islami, yang mana dalam paper ini juga ada dua penjelasan tentang Islamic values, yang mana itu mengutip dari paper Nakata dan Huang pada tahun 2005, yang menyebutkan bahwa marketing strategi daripada dengan Islamic values ini nih, jadi untuk Islamic marketing strategi itu tuh dia harus sejalan dengan nilai-nilai syariah dan juga standar, dan juga aturan-aturan syariah yang berlaku. Jadi dalam Islamic marketing strategi ini nih, itu tuh nggak boleh nih bertentangan sama nilai-nilai Islami dan juga aturan-aturannya. Nah, terus yang kedua ada paper dari Nur Hayati dan Asmat Nizam pada tahun 2010. Nah, dalam paper ini itu juga menjelaskan apa sih Islamic values. Jadi dalam papernya si Nur Hayati sama Nizam ini itu tuh menjelaskan bahwasanya untuk perusahaan non muslim yang mana itu menargetkan konsumen muslim sebagai market target mereka, nah itu tuh mereka mau nggak mau harus menyesuaikan dengan apa yang didemand oleh konsumen muslim. Seperti untuk perusahaan-perusahaan yang non muslim ini, dia juga harus menyediakan barang-barang yang halal, dan juga barang-barang halalnya itu tuh dia harus diproduksi dengan prosedur yang halal, dengan segala macam operasional pabriknya, atau itu dari pegawai-pegawainya, dan juga segala macam aspek produksi, aspek distribusi itu tuh harus halal. Nah, kalau misalkan dari perusahaannya tersebut itu gagal untuk menerapkan sistem halal atau sistem Islami dengan nilai-nilai Islami yang tadi, itu tuh maka bakal juga terjadi kegagalan bagi perusahaan untuk menargetkan konsumen muslim untuk menjadi target market mereka. Jadi dengan apa ya, dengan non halalnya mereka ini, atau ketidakjelasan daripada produk halalnya mereka dalam produksi kah, dalam distribusi, nah itu juga bakal membuat market itu tuh nggak percaya sama produknya dia, sama perusahaannya dia. Jadi ketika perusahaan ini gagal untuk menanamkan nilai-nilai Islam, paling tidak sedikit nilai Islam di perusahaannya, nah itu mereka juga bakal gagal untuk mendapatkan konsumen muslim sebagai target market mereka. Jadi ya seperti halnya di Indonesia juga kan, kalau misalkan kita pengen mencari barang halal, kita pasti ngeliat dong gimana proses produksinya, dari izin yang ada di MUI-nya juga gimana. Nah, itu oleh karena itu maka ketika perusahaan non muslim nih pengen menjadikan konsumen muslim itu sebagai target market mereka, mereka harus menetapkan nilai-nilai Islami dalam kegiatan sehari-harinya di perusahaannya. Oke, selanjutnya ini ada karakteristik daripada Islamic market atau pasar Islami. Nah, menurut paper dari Tournoy dan Aoun, itu dia mendefinisikan bahwasanya karakteristik daripada Islamic market itu semuanya itu tuh harus berdasarkan dengan ketentuan syariah dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu politiknya, dalam berkeluarganya, dalam bersosialisasi, dalam berbisnis, dalam ekonomi, dalam kesetaraan gender dan lain-lainnya. Nah, di sini juga karakteristik daripada Islamic market ini nih, mereka itu nggak hanya memikirkan tentang profit, tapi dalam Islami ini, dalam pasar Islam ini, dia juga memikirkan aspek-aspek lain yang mana uh, mungkin memiliki keunggulan atau keuntungan yang lebih bagi komunitas atau bagi masyarakat sekitar. Jadi ketika di sini apa ya, profitnya itu dipentingkan, maka biasanya perusahaan itu
atau pasar itu tuh nggak memperdulikan masalah lainnya yang bakal terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, eh, untuk pasar Islam ini mereka itu juga harus memiliki karakteristik yang mana itu tuh nggak mengutamakan profit, karena yang tadi udah dijelasin, udah saya bilang juga, profit itu biasanya memiliki cara-cara kotor untuk mencapai profit yang maksimum. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Islam dan juga pasar Islam ini tidak mementingkan profit, dan mereka itu bakal memberikan yang lebih kepada community atau kepada masyarakat gitu. Jadi mereka ini bakal memberikan imbal balik yang lebih, nggak hanya profit tapi juga mereka memikirkan nih apa-apa aja yang masalahnya untuk masyarakat gitu, baik dalam penjualannya maupun dalam produksi barang-barangnya. Nah itu juga pasti bakal dipikirin banget dalam di Islamic market ini. Nah, jadi sebenarnya kalau dari paper ini tuh cuma ngebahas tiga hal tadi doang, yaitu Islamic values, terus juga characteristic of Islamic market, sama satu lagi tadi Islamic branding. Nah, jadi sebenarnya paper ini cuma ngebahas tiga itu secara garis besar. Nah, tapi kenapa di awalnya tadi itu ada penjelasan tentang di judulnya itu ada tentang case tadinya di Lebanon. Jadi karena di Lebanon ini dia merupakan negara yang memiliki banyak agama juga dan juga banyak kepercayaan. Oleh karena itu dia itu tadi mengambil tiga definisi tadi, tiga konsep tadi itu untuk menjadi bahan acuan yang mana bakal mereka lakukan untuk penelitiannya di negara Lebanon tersebut. Nah, setelah saya baca papernya itu juga, ternyata di situ tuh belum ada penjelasan tentang bagaimana market yang ada di Lebanon. Itu jadi hanya penjelasan dari konsepnya yang akan mereka bawa untuk mereka membuat penelitian lebih lanjut tentang bagaimana sih pelaksanaan dari ketiga konsep ini di negara Lebanon. Applying Islamic market-oriented cultural model to sensitize strategies toward global customers, competitors, and environment. Muslim merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia saat ini, dengan perkiraan populasi dunia 1,6 miliar orang di seluruh dunia, dan barang jasa halal senilai 2,1 triliun US dollars diekspor secara global. Pemasaran internasional membutuhkan cara berpikir yang berbeda, sangat berbeda antara kepercayaan dan nilai budaya timur dan barat. Namun, penting untuk menetapkan strategi pemasaran yang kompatibel dengan budaya organisasi, dengan pelanggan yang memiliki preferensi yang beragam dalam hal ini, misalnya persyaratan Islam. Dalam bidang bisnis internasional, pemasaran internasional dan pemasaran lintas budaya terbukti bahwa berbisnis di berbagai negara menimbulkan banyak tantangan, termasuk memasarkan produk dan layanan secara global. Dalam nada yang sama, pemahaman lintas budaya mengamanatkan bahwa orientasi pada pasar strategis perlu dinilai dan diterapkan secara berbeda oleh perusahaan internasional. Narford dan Slater 1990 dan Shapiro 1988 mendefinisikan orientasi pasar sebagai koordinasi dan integrasi sumber daya perusahaan yang diarahkan pada penciptaan nilai pelanggan yang superior. Selain itu, Kohli dan Jaworski 1990 memperluas ruang lingkup kegiatan yang menghasilkan informasi untuk memasukkan pertimbangan tentang faktor pasar eksogen seperti persaingan, teknologi, dan peraturan yang semuanya mungkin memiliki efek langsung dan tidak langsung pada kebutuhan dan preferensi pelanggan saat ini dan di masa depan. Secara khusus, intelijen pasar harus dikomunikasikan dan disebarluaskan ke semua departemen dan individu terkait dalam organisasi, baik melalui jalur formal maupun informal, dan harus mengalir baik secara lateral maupun vertikal dalam organisasi. Tentunya tingkat orientasi pasar organisasi dengan demikian bergantung pada sejauh mana organisasi berhasil mengumpulkan informasi tentang persaingan dan pelanggan, menyebarkan informasi ini ke pihak organisasi yang relevan, dan menanggapi serta bertindak atas informasi yang dikumpulkan dan disebarluaskan.
Menurut Hofstede, budaya menetapkan cara hidup standar atau rangkaian rutinitas yang akan dipatuhi orang, yaitu praktik, pedoman, dan prosedur. Lalu, nilai budaya Islam dicontohkan dalam aturan dan tata cara memproduksi produk halal untuk diekspor. Pada saat yang sama, perusahaan juga perlu sepenuhnya mengenali preferensi dan kebutuhan pelanggan Muslim yang mengarahkan mereka untuk membuat keputusan pembelian, seperti keinginan yang tinggi untuk produk halal. Pada tabel ini menjelaskan tentang Islamic Market Oriented Cultural Model menurut Hofstede. Menjelaskan bagian tentang market orientation. Tentang market orientation juga, pertama ada pelanggan Muslim memiliki prioritas, preferensi, dan kebutuhan yang tinggi akan produk dan layanan halal, karena Islam memberikan pedoman dan prinsip khusus untuk konsumsi barang dan jasa. Konsumen Muslim memiliki permintaan yang tinggi akan produk halal yang sesuai dengan pendekatan Islam. Kedua, apa praktik dan prosedur pesaing kita yang membuatnya lebih baik atau lebih efektif daripada perusahaan kita? Untuk perusahaan pesaing, kita perlu memahami apakah mereka telah menerapkan strategi Islami. Aspek terakhir dari orientasi pasar adalah intensitas atau volatilitas lingkungan pasar. Secara khusus, pertanyaan kuncinya adalah seberapa intens pasar produk halal. Singkatnya, orientasi pasar melibatkan kekuatan eksternal dan internal. Dengan menggunakan lensa pemasaran Islam, argumen berikut dibuat. Yang pertama, produk halal harus sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan selera pelanggan. Kedua, konsumen perlu memahami dan mengapresiasi konsep halal, serta perbedaan antara produk halal dan haram. Ketiga, apakah target pasarnya lokal atau global? Preferensi pelanggan beragam, sehingga strategi yang berbeda perlu diterapkan. Yang keempat, manajer perlu melakukan kampanye promosi yang etis sehubungan dengan peka terhadap preferensi budaya yang berbeda. Terakhir, harga merupakan faktor penting untuk diferensiasi produk, terutama saat produk bersaing antara harga rendah versus harga tinggi. Nah, kesimpulannya, melalui penerapan konsep orientasi pasar, perusahaan dapat memfasilitasi dan merespon perubahan pasar. Lalu, perusahaan yang menerapkan budaya berorientasi pasar memahami bahwa memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan saat ini dan di masa depan melalui penilaian pasar yang berkelanjutan adalah inti dari kesuksesan mereka. Dan yang terakhir, ini memberikan nilai superior bagi pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk menahan tekanan kompetitif dan permintaan pelanggan yang berubah, dan pada akhirnya mengarah pada kinerja organisasi yang superior.